Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kuis kami. Saya Siti Humaira sebagai moderator sekaligus pembaca dan teman-teman saya yang bernama Abdi Suherlin, Maulidina, dan Rida Ajiza Barusitepu. Adapun judul yang kami ambil yaitu komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada studi kasus PT Bank Sumet Syariah Kantor Pusat Medan. Yang pertama ada profil perusahaan PT Bank Sumut. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November tahun 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli nomor 22 dalam bentuk perseroan terbatas PT dengan sebutan BPDSU pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara nomor 5 tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Yang kedua ada Bank Sumut Unit Usaha Syariah. PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 4 November tahun 2004. Pendirian unit usaha syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama di kalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Selanjutnya ada tantangan dan strategi Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Menyadarkan adanya tantangan yang dihadapi Bank Sumut Unit Usaha Syariah ke depan akan semakin berat, namun dengan komitmen dan usaha yang maksimal melalui organisasi pemasaran di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu, kemampuan sumber daya manusia dalam menganalisis dan menyalurkan kredit, serta variasi produk-produk, program-program kerja, serta pengembangan usaha bank yang maksimal, serta stimulasi ekonomi yang mendukung tentunya akan mampu mendorong perkembangan yang positif di sisi permintaan sehingga pertumbuhan ekonomi akan stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Maulidina. Peningkatan aset. Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat melalui kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Jumlah yang diperoleh dari tahun ke tahun, jumlah aset Bank Sumut mencapai 10.075 triliun pada 2009 dan menjadi 12,76 triliun pada 2010. Pada 2015 jumlah aset Bank Sumut mencapai 24,13 triliun. Hal ini merupakan pencapaian yang baik melihat tantangan dan peluang yang relatif dinamis yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Visi dan misi PT Bank Sumut. Visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Misi dari PT Bank Sumut adalah mengelola dan memerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Penerapan sistem rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumut Pusat Medan. Sejak tahun 2003, Bank Sumut Syariah telah mengadakan proses rekrutmen dan seleksi pegawai baru dengan kriteria yang lebih tinggi, proses yang objektif dengan menggunakan konsultan profesional. Manajemen sumber daya manusia yang irrevocably dari keberhasilan operasional pada Bank Sumut Syariah harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Proses rekrutmen pada PT Bank Sumut Kantor Pusat.
Proses seleksi yang diterapkan Bank Sumut dalam perekrutan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di kantor pusat maupun kantor cabang syariah pada dasarnya terbagi menjadi 5 tahapan seleksi dilaksanakan dalam 5 tahun, yaitu 1. Seleksi administrasi, 2. Tes kemampuan umum, 3. Tes psikolog, 4. Tes wawancara, 5. Formulir wawancara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rida Aziza Borustepo. Prinsip-prinsip rekrutmen. 1. Menurut mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya, spesifikasi pekerjaan. 2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Analisis terhadap kebutuhan kerja. 3. Perencanaan dan keputusan strategis tanpa perekrutan. Pengaruh penerapan sistem rekrutmen SDM Bank Sumut Kantor Pusat. A. Dalam proses rekrutmen SDM pada Bank Sumut Kantor Pusat sangat berpengaruh karena Bank Sumut Syariah seorang kandidat yang profesional untuk dibuktikan dengan proses rekrutmen yang sudah diterapkan Bank Sumut. B. Dalam pencapaian visi dan misi Bank Sumut Syariah dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, simpati, dan memasukkan kepada nasabah, maka proses rekrutmen dilakukan dengan improvement tinggi agar tercapainya. C. Menciptakan seorang karyawan yang bekerja sesuai dengan koridor kantor Islam agar tercapainya ukhuwah Islami di lingkungan Bank Sumut Syariah. D. Setelah dilakukan beberapa proses seleksi, kandidat yang akan menjadi karyawan mampu bekerja dengan tempo. Makna logo PT Bank Sumut. Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf U yang saling berkaitan bersinergi membentuk huruf S yang merupakan kata awal Sumut sebelum menggambarkan bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagai visi Bank Sumut. Warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana strategi Bank Sumut. Perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja. Konsentrasi psikologis berarti karyawan senang dan bangga bekerja atau menjadi anggota organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur penempatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Komisional. 2. Komitmen terhadap komunitas. 3. Komitmen peraturan. Komitmen organisasi. 1. Komitmen efektif. 2. Komitmen berkelanjutan. 3. Komitmen normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. 1. Kompensasi. 2. Karakteristik pekerjaan. 2. Pengalaman kerja. 3. Pengalaman kerja. 4. Dukungan organisasi. 5. Keadilan organisasi. Mengembangkan komitmen organisasi terdapat beberapa faktor kecil yang mempengaruhi komitmen organisasi karyawan antara lain. 1. Kepuasan kerja. 2. Keadilan organisasi. 3. Dukungan organisasi. 4. Kepemimpinan yang efektif. Masalah komitmen organisasi di PT Bank Sumut. 1. Pengaruh budaya kerja. 2. Penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut cabang utama Medan. 3. Pengembangan karir. 4. Penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut. 5. Komunikasi transparan. Solusi untuk meningkatkan komitmen organisasi di PT Bank Sumut. 1. Meningkatkan kepuasan kerja. 2. Meningkatkan kompensasi. 3. Memberikan pelatihan dan pengembangan karir. 4. Meningkatkan dukungan organisasi. 5. Meningkatkan keadilan organisasi. 6. Meningkatkan kepemimpinan yang efektif. Kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil atau tingkat pencapaian seorang karyawan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan pekerjaan dan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja karyawan. 1. Menetapkan tujuan. 2. Merumuskan indikator kinerja. 3. Mengukur tingkat capaian dan sasaran organisasi. 4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan mengambil keputusan yang berkualitas. Selanjutnya, ada solusi untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Bank Sumut. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, evaluasi kinerja secara berkala. Yang kelima, reward and punishment. Yang keenam, pengembangan SDM dan pelatihan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat kerja dan tim kerja. Yang kedelapan,
peningkatan budaya kerja dan komitmen karyawan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan proses rekrutmen di Bank Sumut Syariah Kantor Pusat dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan tertib proses rekrutmen. Di Bank Sumut Syariah sudah menerapkan beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan dan menjalankan beberapa ketentuan dalam menyeleksi calon pegawai yang akan ditetapkan di kantor pusat maupun cabang yang membutuhkan karyawan. Sekian dari kelompok kami, maupun ada kata yang kurang mengenankan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.